jika dianggap tidak etis bila posisi tersebut masih dipegang oleh seorang tersangka. Selain itu, posisi Ketua DPR RI juga merupakan representasi negara. Namun Partai Golkar tetap mendukung Novanto sebagai Ketua DPR dan meminta agar semua pihak mengutamakan proses peradilan dan asas praduga tidak bersalah. Tidak hanya Golkar, sejumlah fraksi pun tetap mendukung Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI dengan alasan tidak melanggar undang-undang terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3. Untuk membahasnya dalam dialog Prime Time Talk dengan tema Novanto haruskah mundur, bersama saya Tasya Lutmila, sudah hadir di studio kami narasumber yaitu Hermawan Sulistyo yang merupakan pengamat politik dari LIPI. Selamat sore Mas Kiki. Sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa juga nanti bergabung dari gedung DPR RI yaitu Aceh Hasan Syadzili yang merupakan Wakil Sekjen Partai Golkar. Sebelum kita mulai perbincangan, meskipun telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Setia Novanto tetap menjabat Ketua DPR RI. Ini terjadi karena dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menyebutkan pimpinan DPR RI bisa diberhentikan karena 3 hal, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh partai politik. Karena ini masih tersangka, tentu tidak ada pengaruh terhadap kedudukan Pak Novanto selaku Ketua DPR. Nah, ini yang perlu kami sampaikan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Sementara itu, Presiden Joko Widodo yakin KPK telah bekerja sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai tersangka korupsi proyek KTP elektronik. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi KPK dalam menyidik kasus korupsi yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah tersebut. Saya sebaiknya tidak komentar dulu ya masalah Setia Novanto supaya tidak ada kesan intervensi atau yang lain-lainnya. Saya ingin menyampaikan kita percaya bahwa KPK bekerja sesuai dengan wewenangnya. Ya. Ya pemirsa, kita mulai perbincangan ini bersama Mas Kiki terlebih dahulu. Mas Kiki, ini kan ada asas praduga tidak bersalah, ada Undang-Undang MD3. Dua hal ini yang terus-menerus digaungkan oleh Partai Golkar sebagai argumentasi untuk Setia Novanto tidak mundur dari Ketua DPR. Kalau menurut Anda, haruskah Setia Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR? Begini, prinsipnya dulu, kalau di ruang publik semua orang akan menyebut presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Tapi kalau penegak hukum, KPK, polisi, jaksa, presumption of guilty, bagaimana dia punya praduga tidak bersalah menetapkan tersangka? Kan harus ada praduga bersalah. Iya. Jadi logika ini dulu yang harus dipahami. Jadi kalau para politisi, teman-temannya di Golkar menggunakan presumption of innocence, praduga tidak bersalah, penegak hukum sebaliknya menggunakan praduga bersalah. Harus itu. Gimana orang mau menetapkan kalau dia tidak menduga bersalah? Nah, dari sini sebetulnya mulai ada gesekan persepsi. Gesekan persepsi itu nyangkut fatsun politik. Fatsun politik ini bahasa Belanda ya. Itu etika berpolitik. Saya tidak akan masuk ke pokok perkara dia salah atau tidak. Itu biarkan saja proses hukum berlangsung. Tetapi fatsun politik menyebut ya kalau orang sudah diduga apalagi oleh lembaga penegak hukum, ya sebaiknya mundur. Yang menjadi problem adalah dalam real politik ya, dalam politik praktis biasanya orang menggunakan istilah politik praktis. Dalam pertarungan politik, kalau mundur tidak punya kaki, posisinya pasti lemah. Kenapa? Bukan hanya lemah di luar karena dia tidak lagi menjabat sebagai ketua Golkar, gitu, tetapi juga lemah di dalam. Kenapa? Jangan lupa bahwa politik itu zero sum game itu dan di dalam zero sum itu
seperti bola itu loh. Kalau ditekan di sini sekepal ini, dia melembung sekepal juga. Karena jumlahnya itu tetap. Itu politik. Nah, di dalam proses prinsip-prinsip zero sum game itu, permainan jumlah kosong yang jumlahnya tetap, itu terjadi tarik ulur antara etika dan hukum, selalu begitu. Kalau di Jepang ini udah mundur, bunuh diri. Masalahnya ini bukan di Jepang, ini di Indonesia. Iya, ini masalahnya di Indonesia. Oke, Mas Kiki, tapi apa sih yang dikhawatirkan kalau seorang Setia Novanto itu tidak mundur dari ketua DPR, padahal statusnya sudah tersangka? Apa yang dikhawatirkan? Tidak mundur itu devastating impact ya, dampak merusaknya nanti ketika sidang dan sebagainya itu lebih parah di mata publik, lebih parah gitu ya. Meskipun bisa jadi sebaliknya kalau di mata anggota sendiri. Kenapa? Kalau dia tidak dilindungi di dalam, Setia Novanto ini bukan hanya ketua Golkar loh. Sebelumnya kan pernah mendapat 2 kali bendahara Golkar. Kalau dia tidak mau kolaboratif dengan teman-temannya, nyanyi aja seperti Nazarudin itu. Oke, jadi Anda merasanya ini memang didukung oleh semua pihak karena semua pihak semua berkepentingan. Oke. Kita akan coba menanyakan ini kepada Aceh Hasan Syadzili, Wasekjen Partai Golkar yang bergabung dari luar studio. Selamat sore Pak Aceh. Selamat sore Mbak Tasa, selamat sore Mas Kiki. Iya, Pak Aceh, pasca penetapan Setia Novanto sebagai tersangka, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya situasi internal Partai Golkar saat ini? Situasi internal Partai Golkar sekarang ini pasca penetapan Bung Setnov sebagai tersangka, secara politik kami sekarang ini justru makin solid ya. Solid, kenapa? Karena kita memiliki keprihatinan yang sama terkait dengan kasus yang dialami oleh Ketua Umum. Oleh karena itu, maka kami semua komponen yang ada di Partai Golkar, yang secara struktural sekarang berada di DPP Partai Golkar, baik DPP Partai Golkar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, kemarin menyatakan bahwa apa yang terjadi sekarang ini justru harus membuat Partai Golkar semakin solid. Kenapa demikian? Karena tentu kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi dengan Ketua Umum kami sekarang ini. Namun demikian kami berharap bahwa masih ada upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan dan tetap kami mengacu kepada proses hukum yang sekarang ini sedang berjalan dengan Ketua Umum kami. Oleh karena itu maka kami berharap bahwa masyarakat dan terutama kepada kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga soliditas sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan kaderisasi, konsolidasi dan menyatukan langkah-langkah kita ke depan dalam menghadapi agenda-agenda pemilu dan pilkada di 2018 nanti. Baik, Pak Aceh, apa jadi, jawaban Anda? Ya, sejauh ini yang kami rasakan sangat sulit. Iya, apa jawaban Anda Pak Aceh terhadap misalnya tanggapan Mas Kiki yang menduga atau memprediksi dukungan yang begitu kuat terhadap posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR dari Partai Golkar karena memang ada banyak orang yang berkepentingan untuk dilindungi oleh Setia Novanto? Ya sebetulnya kalau kita berangkatnya dari landasan hukum, tentu parameternya di situ. Kenapa Partai Golkar, DPP Partai Golkar hingga saat ini masih menetapkan bahwa Pak Setia Novanto masih sebagai Ketua Umum kami, dan juga di dalam DPP Partai Golkar sendiri tidak dibicarakan secara khusus tentang posisi beliau sebagai Ketua DPR, karena mengenai jabatan sebagai Ketua DPR itu kan dikembalikan kepada mekanisme perundang-undangan yang berlaku begitu. Nah, sementara di DPP Partai Golkar sendiri kita berkeyakinan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari proses dinamika yang harus dilalui oleh Partai Golkar ketika Ketua Umum kami menghadapi masalah seperti ini. Sebetulnya apa yang dialami oleh Partai Golkar hari ini itu pernah dialami
ketika Ketua Umum kami juga pada saat itu Bung Akbar Tanjur sebagai Ketua Umum Golkar dan sebagai Ketua DPR pada saat itu juga menghadapi masalah yang sama. Tetapi karena Partai Golkar waktu itu solid dan terkonsolidasi dengan baik, maka kita hingga saat itu bahkan kita mampu untuk bisa memenangkan dalam pemilu 2004. Kami berharap bahwa dengan soliditas Partai Golkar dan sistem Partai Golkar yang selama ini menunjukkan sebagai sebuah partai modern, di mana sistemnya yang berjalan tidak hanya terpusat kepada satu tokoh, itu bisa tetap menjaga dinamika konsolidasi organisasi dan organisasi tetap bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu. Baik Pak Aceh, ditahan dulu, saya kembali lagi ke studio ke Mas Kiki. Mas Kiki mungkin ada tanggapan. Mas Kiki pernah menjadi pengamat politik, tadi baru bercerita komentator pada saat sidang Akbar Tanjung. Ini baru saja disebut sidang Akbar Tanjung, saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Ketua DPR juga, hampir situasi yang sama. Anda melihatnya akan seperti itu, tidak akan dikopi, tidak cara yang sama kesulitan Golkar pada waktu itu dan sekarang? Ini Golkar pernah mengalami hal yang sama dengan Akbar Tanjung. Dan dua tipe pemimpin ini mirip. Ya. Dua-duanya bukan solidarity maker, dua-duanya administrator, ya, dan lobbyis. Ini tangguh sekali dalam tanda petiknya. Nah, kalau disebut lobbyis itu bisa positif, bisa negatif gitu, tergantung posisi yang melihat gitu. Nah, dulu selamat karena apa? Akbar Tanjung temannya banyak, tapi kalau dibandingkan Setnov, sebetulnya modal kapitalnya lebih lemah. Lebih lemah Akbar Tanjung atau? Iya, Akbar Tanjung tidak punya pengalaman sampai 2 kali periode jadi bendahara Golkar gitu. Dan Golkar asetnya triliunan gitu. Nah, Setnov karakternya mirip. Tidak ada anggota DPR pada periodenya yang kemarin ya, bukan yang sekarang. Itu yang tidak kenal dalam tanda petik Setnov. Nah, semua baik. Yang jadi persoalan adalah tiba-tiba pada periode sekarang ini banyak anggota DPR yang non Golkar, bahkan yang Golkar, pemain baru nih, baru masuk, baru kepilih, tidak tahu siapa Setnov, baru kenalan, dan dia tidak cukup punya waktu untuk mengkapitalisasi sumber-sumber SDM baru ini. Tapi kalau dibaca dari bagaimana reaksi DPR saat ini, reaksi pimpinan DPR, reaksi MKD, Anda melihatnya seperti apa? Kan mereka belum ada, kalau pimpinan DPR sendiri semua mengacu pada undang-undang. Kalau tadi disebut ini bagus untuk ke dalam lebih solid, iya. Kenapa? Kalau ada musuh bersama pasti lebih kuat. KPK ini jadi musuh bersama gitu. Musuh bersama, apalagi sekarang ini lagi ada rame-rame soal angket. Jadi tiba-tiba Golkar dapat taman, terus partai-partai yang lain yang ketua-ketuanya itu kena kasus, ada lagi kemarin itu kan anggota DPR dari PKS kena lagi gitu. Tiba-tiba bisa ngumpul karena ada musuh bersama, ada common denominator di dalam proses-proses politik yang terjadi gitu. Nah, saya kira ini respon yang wajar lah. Ya, kalau orang kepentingannya terganggu, ya semua akan berkumpul melawan kepentingan yang mengganggu kepentingan itu. Gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, Mas Kiki. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time Talk akan kembali.